Bahwa Bjorka bukanlah pemain tunggal atau perorangan juga diamini oleh pakar pertahanan cyber Ardi Suteja. Menurutnya, Bjorka memang kelompok dan baru sebatas mencari ketenaran semata. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, Ardi Suteja menyimpulkan bahwa Bjorka adalah orang Indonesia, bukan seperti yang selama ini mereka gembar-gemborkan. Dari pola target serang hingga penguasaan atas isu praktis tidak mencerminkan sebagai kelompok yang bermain di ranah internasional. Oke, jadi ini kelompok ya kalau menurut Anda, Pak? Menurut saya ini kelompok. Nah, dari pola Pak, pola penyebaran informasi sampai pada akhirnya data-data yang dimiliki oleh Bjorka ini dipublikasikan ke publik, itu kalau Anda melihat jangka waktunya seperti apa sih, Pak? Kok sampai pada akhirnya Anda mengatakan bahwa ini kelompok karena tadi cukup cepat sekali dan lain sebagainya? Karena gini, pola yang dilakukan Bjorka ini sangat mirip dengan pola yang dilakukan kelompok peretas yang sampai sekarang belum pernah ditemukan wajahnya seperti apa, siapanya siapa, kita nggak tahu. Yang terkenal itu namanya Anonymous. Nah, Anonymous itu persis modus-modusnya itu tidak berbeda dengan apa yang dilakukan Bjorka. Polanya juga sama? Sama. Nah, kesamaannya di mana itu, Pak? Dia dalam meretas, habis itu dia membocorkan data ya. Terus si Anonymous ini tidak meminta tidak ada motivasi ekonomi. Itu mirip sekali ya. Kedua, nah yang keunikan Bjorka ini, dia belum saya duga dia bukan internasional. Dia hanya karena isu yang diangkat adalah isu yang hanya fokus ke domestik ya? Dalam negeri. Sedangkan Anonymous itu udah global. Sampai sekarang dia nggak tahu, kita nggak tahu siapa nih Anonymous. Nah, kemungkinan kayak yang pada akhirnya akan terjadi dengan Bjorka mungkin seperti Anonymous, kita nggak akan tahu siapa. Tapi apakah kedua pihak ini saling terafiliasi atau berbeda? Nah, itu yang kita belum temukan, ya, belum kita temukan, dan itu memang untuk mencari tahu itu perlu waktu proses yang sangat panjang. Okay. Ya. Dan bisa kita tiba-tiba mengasumsi berdasarkan ini kesimpulannya tidak sesederhana seperti itu. Ya, itu memerlukan berbagai disiplin keahlian dan keilmuan. Itu hanya waktu yang bisa menentukan kapan terungkap. Kita nggak tahu. Sejauh ini, individu-individu pemerhati keamanan dunia cyber melihat bahwa situs-situs yang dimiliki pemerintah maupun lembaga swasta Indonesia memang masih rentan terhadap serangan. Hal ini diakui oleh Putra Aji Adhari. Dia berharap pemerintah lebih memperhatikan tentang keamanan data publik. Bener nggak sih meretas sebuah instansi atau lembaga itu mudah nggak sih sebenarnya? Apalagi di Indonesia ya. Instansi pemerintah gitu itu sangat gampang banget dijebol ya, mungkin karena mereka belum pada saat mengambung membuat aplikasi atau apapun, mereka tidak memperhatikan dari segi keamanannya sih. Jadi masih banyak banget kelemahan di situs instansi pemerintah gitu. Bahkan untuk hacker-hacker pemula itu mereka itu ngetesnya di situs instansi pemerintah. Karena mungkin instansi pemerintah sangat banyak kelemahannya, jadi dijadikanlah coba begitu. Ya kayak gitu, kayak playgroundnya lah gitu. Oh. Karena memang banyak banget kelemahannya gitu ya. Oke. Nah, kalau bicara dalam konteks gampang ini, memang seberapa lama sih orang tuh bisa menghack atau meretas instansi atau lembaga, Mas? Gampang banget sih, karena mungkin ini ya, dari sekian banyak situs yang ada di instansi pemerintah itu kebanyakan kerentanannya itu dampaknya kritikal. Nah, dampak kritikalnya itu contohnya seperti jenis kerentanan SQL injection. Nah, dampaknya itu untuk si attacker bisa mengambil seluruh database yang ada di situsnya. Kepada tim fakta, Putra kemudian memperlihatkan bagaimana seorang black hacker bisa meretas sebuah situs. Oke, sebentar. Jadi untuk masuk ke tahap meretas itu ada beberapa etapenya, ada beberapa prosesnya? Iya, ada prosesnya. Yang dikenalnya itu yang umumnya ya, ada tahapan yang namanya information gathering. Yang pertama ya? Yang pertama, yang kedua scanning atau reconnaissance, yang ketiga exploitation, keempat adalah reporting, yang terakhir adalah mitigasi. Ini sudah di tahap apa tadi kan ada 5 tahapan ya? Ya, ini di tahap exploitation sih sebetulnya. Tadi butuh waktu berapa lama, Mas?
Paling tadi ya di bawah jam sih. Di bawah 1 jam. Heeh. Itu sudah sampai tahap exploitation. Iya. Yang kedua, exploitation itu yang seperti apa, Mas? Exploitation biasanya kalau dia menemukan celah keamanannya itu selanjutnya kita manfaatkan kelemahannya untuk mengupload backdoors gitu. Oke, jadi exploitation itu adalah tahapan untuk menganalisis kelemahan ya Betul. yang ada. Oke. Nah, Tadi ini butuh waktu kurang dari 1 jam ya? ya di sini Cepat adalah sekali. salah satu. Jadi saya sudah upload shell dan backdoor di website yang saya tadi bilang. Ya, ini yang ada di tampilan ini adalah servernya gitu. Oke. Ya, ini ada sistemnya, terus ada usernya gitu, servernya gitu. Oke, dan Mas Putra menemukan ada kelemahan. Iya, ini saya udah masuk ke servernya. Sudah masuk ke servernya. Mm-mm. Oke. Jadi semudah itu ya, Mas ya? Bagi Iya, para betul. peretas untuk bisa masuk ya. Mm-mm. Jadi seharusnya setiap perusahaan harus menerapkan yang namanya COC dan juga cyber security. Ya, at least bisa mengurangi dan bisa prepare lah. Jadi ketika ada serangan siber, ya kita sudah bisa defense gitu loh, gitu. Nah, termasuk yang ini ditemukan kelemahan berarti apa maknanya? Pertama sih ya, mungkin dia itu belum jadi dia mengembangkan aplikasi atau website doang, tapi tapi tidak memperhatikan dari segi keamanannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dia belum implementasi mungkin kayak cyber security-nya gitu, COC-nya gitu sih. Lalu, jika memang Bjorka adalah sebuah kelompok yang bersifat lokal, lantas apakah motif yang mendasari serangan cyber terhadap pemerintah ini? Serbuan yang dilakukan Bjorka menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat. Apalagi dalam pernyataannya, kelompok peretas ini mengatasnamakan kegelisahan rekannya yang tinggal di Warsawa, Polandia atas kondisi Indonesia yang karut-marut. Kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi salah satu alasan pembocoran data publik ini. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, Ardi Suteja menyebutkan biasanya ada sejumlah motif yang mendasari serangan cyber semacam ini. Antara lain motif sekedar mencari ketenaran, motif ekonomi, hingga motif politik. Pak, tapi begini, kalau kita bicara soal aktivitas meretas itu kan tujuannya macam-macam sekali ya. Tadi Betul. Pak Adi sempat menyinggung ada motif ekonomi, terus kemudian ketenaran. Bahkan saya sempat berbincang dengan beberapa narasumber tuh ada yang mengatakan bahwa ini ada motif politik dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda melihat dari kesamaan antara Bjorka dengan Anonymous itu, motifnya kecenderungannya kemana Pak? Politik dan aktivis. Aktivis itu jadi aktivis suatu kepentingan, tujuan tertentu yang beralih ke media sosial. Ya, media sosial dia menggiring opini publik karena gini, media sosial itu sudah menjadi senjata untuk menggiring opini publik. Ya, di era digital ini sudah dimungkinkan. Kalau dulu istilahnya kita paham apa dengan istilah propaganda. Dengan lahirnya media sosial era digital itu beralih istilahnya menjadi ya viral, istilah gaulnya viral. Tapi ada satu hal yang perlu kita cermati bahwa ini sudah merupakan perang yang menyasar pola pikir kita, kognitif ya, perang kognitif. Nah, ini yang sebetulnya harus benar-benar kita waspadai karena ini bisa membangun polarisasi di antara kita. Nah, itu tidak ada obatnya. Oke. Nah Pak, begini, kok tadi kan Pak Adri mengatakan bahwa ini kan identitas saja kita sulit sekali untuk mengetahui apakah ini jaringan mana, terus kemudian berafiliasi dengan siapa. Tapi kenapa kemudian Pak Ardi bisa menyimpulkan bahwa ini ada kecenderungan motifnya politik, Pak? Karena kalau kita buka cermati, yang ditelanjangin itu tokoh-tokoh tertentu kan. Tokoh-tokoh tertentu, artinya dia menyasar tokoh yang sekarang masih dalam posisi memerintah. Itu aneh buat saya, ini ngapain? Gitu ya. Jadi itu indikasi ya, tapi mungkin analisa saya bisa keliru dalam artian sekarang mungkin itu juga kamuflase, dia menelanjangi untuk menutupi perbuatan. Ingat yang namanya peretas itu menyerang tidak dengan satu pola, minimal dua. Dia buat gaduh, di belakang dia mungkin melakukan hal lain yang kita nggak tahu.
Jadi menciptakan noise begitu ya Pak ya? Noise di Oke. depan, di belakang dia ada hal lain yang kita nggak tahu dia kerjakan. Itu polanya selalu gitu. Minimal dia punya dua pola menyerang. Oke, nah dalam kasus Bjorka ini, dua hal ini, Nah, dua pola ini seperti apa? Yang udah kelihatan ada pola pertamanya, buat gaduhnya itu. Buat gaduhnya. Buat Oke. gaduhnya. Tapi motif utamanya Saya masih duga ini politik. ini politik. Karena kalau lihat timingnya, pertama mendadak ya, tidak ada indikasi di awal, indikasinya tiba-tiba gaduhnya viral. Ini artinya sudah ada sesuatu yang dia sudah perhitungkan, itu akan menjadi melebar ya. Nah ini yang makanya Pak Menko Polhukam itu segera membentuk Satgas ya, salah satunya adalah untuk melihat persoalan ini secara kita bilang helikopter view. Kedua juga bagaimana sekarang kita bisa membangun ketenangan buat masyarakat. Pandangan yang sama juga disampaikan pegiat media sosial Mustafa Nahrawardaya. Berdasarkan pengamatannya, kecenderungan Bjorka adalah motif politik. Jadi karakter hacker itu ada 4, bukan karakter, motifnya. Pertama adalah motif ekonomi. Dia ingin mencari uang dengan pekerjaannya itu. Entah dia dengan menjual data, atau dia dengan menjual informasi, dan seterusnya. Yang kedua adalah motif eksistensi atau intelektualisme. Dia itu ingin menunjukkan pada publik, ini loh, gua hacker. Jadi gua bisa mengambil data dari Dukcapil misalkan, dari Samsat misalkan. Ingin diakui publik. Yang ketiga kriminal. Jadi dia masuk ke sistem sebuah lembaga, lalu dia mematikan sistemnya, lalu dia menelpon atau menghubungi, kalau lu pengen dapat passwordnya, lu bayar. Nah, kejahatan, kriminal, maka dia dapat untung dari situ. Tapi yang keempat, yang motif politik, ini yang susah kita sentuh. Karena politik sangat rumit, sangat banyak elemen-elemen yang terlibat di situ. Ada kekuasaan, ada oposisi, ada parlemen, ada kementerian dan seterusnya, ada BIN, ada apa ya. Kalau politik banyak sekali yang kemudian bisa terafiliasi ke situ. Banyak sekali yang bisa terafiliasi ke situ. Tapi kalau untuk konteks Bjorka ini, Mas Nahra melihatnya dari 4 motif ini kecenderungannya kemana? Ke politik. Kenapa? Ke politik. Karena yang ketiganya tidak terbukti. Misalkan apa coba? Eksistensi diri. Dia nggak menonjolkan saya siapa, enggak. Dia nggak memberi clue. Biasanya kalau eksistensi atau ingin diakui, dia menunjukkan clue-cluenya. Misalkan saya dari mana, terus jadi masuk akal. Tapi kan ini nggak masuk akal, ngaku Polandia, tapi yang dihack adalah Indonesia dan eceran informasinya. Hingga saat ini, belum ada petunjuk yang jelas tentang siapa dan di mana keberadaan Bjorka. Aparat masih terus mencari dan memburu peretas yang masih terus mengancam akan membuat kegaduhan ini. Banyak spekulasi yang muncul mengenai motif dari hacker Bjorka ini meretas hingga menyebarluaskan sejumlah data ke publik. Tapi terlepas dari apapun itu, motifnya kebocoran data seharusnya bisa diantisipasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang penuh untuk menjamin keamanan data bagi setiap penduduk. Namun di sisi lain, warga atau masyarakat pun juga diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak mudah disebarluaskan ke publik. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.